Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pertemuan mata kuliah filologi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yakni terkait bahasa dan aksara naskah. Nah, yang dibahas sebelumnya bahwa terkait bahasa dan aksara naskah ini terkaitannya antara antara kajian fisik naskah, untuk identitas dan lain-lain. Kemudian untuk kaitannya nanti pengkajian teks ya, atau untuk kajian kodikologi terkait fisik naskah, kemudian asal-usul naskah, caranya, bahasanya apa, kemudian selanjutnya untuk pengkajian dalam hal isinya. Dengan mengetahui bahasa dan aksara yang digunakan, tentunya pengkajian isi menjadi lebih mudah. Ini jenis-jenis aksara yang terdapat di Nusantara ya. Pada abad 1 sampai 5 Masehi itu yang masih menggunakan aksara dari India, yaitu Pallava awal dan lanjutnya. Kemudian Pranagari abad 8, dan Kawi atau Jawa Kuna abad 8 sampai 13 Masehi. Aksara Jawa ya, era Majapahit abad 13 sampai abad 15. Kemudian Jawa modern abad 16, Arab ya, abad 13. Kemudian Arapegon ya. Arapegon ini merupakan aksara Jawi ya, aksara yang memadukan ya, aksara Arab yang ditambahi beberapa fonem beberapa huruf yang tidak terdapat dalam aksara Arab, yaitu terdapat dalam bahasa Melayu ya, seperti itu. Kemudian ya, ini seperti yang saya jelaskan, dan aksara Latin ya di akhir abad 16. Ini adalah kekerabatan aksara yang ada di dunia ya, dari mula-mula berbentuk hieroglif ya dari Mesir. Nah, dalam pembahasan filologi di mata kuliah ini lebih dikhususkan pada pengkajian aksara Arapegon. Adapun transliterasinya sebagai berikut. Terdapat vokal A ya dengan tanda fathah, yaitu garis di atas huruf yang dimaksud. Kemudian I atau kasroh, yaitu tanda garis di bawah untuk menunjukkan vokal I ya. U yaitu dengan tanda domah di atas ya. Kemudian biasa digunakan dalam naskah kuno antara gabungan huruf alif dan ya. Adapun yang berupa tanda di atas berupa omega, kemudian O ya, antara gabungan alif dan waw ya. Kemudian ada juga yang berbentuk checklist di atas untuk menandakan itu O ya di dalam naskah. Dan huruf E. Keturunan sebagaimana yang kita ketahui yaitu tadi ya hampir mirip dengan yang terdapat di dalam Latin. Namun ada beberapa yang tidak ada, seperti misalkan ba itu ada B ya, ta itu ada T ya di dalam aksara Latin. To ini tidak ada, itu ya TH ya, to dalam transliterasinya. Shin ada S, kemudian shod nah ini tidak ada, dia harus SH ya. Kemudian sya yang besar itu menggunakan S dan Y ya. Kemudian ta antara T dan S, kemudian dim ada J ya, kemudian H ada, kemudian dal D ya, kemudian kaf ada K ya, kemudian kof tidak ada, ada ki ya, kof itu. Mohon maaf di sini di tulisannya salah ya. Ini harusnya ki, kemudian lam L, kemudian mim M, kemudian nun N, wawu ya W,
ya, y. Nah, yang tidak ada c tambahan c bisa berbentuk h, tanda titik di bawah, ada b, ba, tanda titik di bawah 3, kemudian ini ya, yang tidak ada di dalam aksara Melayu. Ini kaitannya dengan pengkajian teks ya. Nah, kita harus memahami dulu apa itu teks. Pengkajian filologi selain fisik ya ada pengkajian teks ya. Nah, teks itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu textum yang berarti jalinan atau tenunan. Kemudian secara istilah ilmu filologi, dalam ilmu filologi ya teks itu adalah isi naskah. Jadi harus dibedakan antara teks dan naskah. Kalau naskah fisik naskahnya, teks isinya ya. Ilmu yang mengkajinya itu subdisiplin ilmu di filologi namanya tekstologi, yaitu ilmu mengenai teks ya. Nah, mulanya tekstologi ini dalam kegiatan filologi sebelum ditemukannya tekstologi itu disebut dengan kegiatan kritik teks. Kritik teks itu adalah pengkajian terhadap teks. Bedanya itu antara hubungan kritik teks dengan tekstologi kurang lebih seperti analisis kimia dengan ilmunya ya, ilmu kimia. Analisis kimia ya kritik teksnya, ilmu kimianya ya ilmu tekstologi, seperti itu ya. Ini untuk pengertian dari kritik itu sendiri. Itu dari asal kata krities, seorang hakim, krinean menghakimi, kriterion dasar penghakiman hingga menjadi kritik. Itu pengkajian atau penghakiman terhadap teks itu dinamakan dengan kritik teks ya, atau pengujian terhadap teks. Pernah juga berubah artiannya kritik itu untuk menyebutkan dalam hal kritik ini ya, sebagai arti lain yang memiliki arti berbeda dengan arti yang sebelumnya saya sebutkan, hakim ya, menghakimi. Tapi di sini kritis lebih kepada artian protes ya. Kemudian ada juga dalam artian ilmu kedokteran yaitu kritis dalam suatu penyakit yang kedokteran suatu keadaan yang kritis. Yang pada akhirnya nanti kembali lagi kepada artian sastra kritik teks yaitu pengkajian teks ya. Nah, usaha filologi itu berusaha untuk sampai kepada teks yang mendekati aslinya ya, yang disebut dengan atau teks asli itu disebut otograf. Nah, usahanya itu berusaha untuk mencari salinan bersih ya, ataupun teks yang mendekati asli. Ada beberapa istilah seperti arketip ya. Nah, yang arketip itu setelah dikaji kemudian muncul arketip, kemudian kepala keluarga naskah-naskah yang seversi itu namanya hiperarketip. Kemudian dalam pengajian filologi atau tekstologi atau kritik teks ini terdapat istilah tradisi. Tradisi ini menunjukkan kepada sumber penyalinan yaitu atau tradisi penyalinan itu ya. Adakah kesamaan sumber ataupun berbeda. Nah, untuk tradisi kemudian nanti ada riwayat penurunan teks yang dilakukan teori sistema. Dengan teori ini kita dapat mengetahui bagaimana teks diturunkan. Dalam pengajian teks ini tentunya teks yang tidak seversi akan tereliminasi atau disisihkan. Kemudian selanjutnya ada proses dalam pengajian teks itu eksaminasi namanya, yaitu untuk menilai, memeriksa kesalahan-kesalahan bagian yang menyimpang dari teks asli ya. Pemeriksaan eksaminasi itu ya. Emendasi adalah proses perbaikan dan nanti kalau ada teks yang rusak atau ada terdapat kesalahan penyalinan setelah dibandingkan dengan sumber lain, kemudian naskah lainnya,
hingga kita temukan adanya kesalahan, maka proses emendasi adalah proses setelah itu kita perbaiki. Nah, dalam tradisi penyalinan ini banyak yang harus diperhatikan dalam pengkajian teks karena pasti terdapat kesalahan dalam hal penurunan teks, yaitu baik secara mekanis dan non mekanis. Kalau mekanis kesalahan CNN yang tidak disengaja mekanis ya. Kalau non mekanis yang disengaja oleh pengarang ataupun penyalin ya. Kesalahan yang tentunya disengaja itu berupa penambahan teks, penghilangan atau seperti itu ya, yang sering kita temukan bahwa teks mengenai sesuatu itu kadang orang tambahi ataupun kurangi, itu dinamakan interpolasi. Kemudian omisi ya, ini yang tidak disengaja, yaitu kesalahan penyalinan berupa ketinggalan huruf kita untuk menyalin ya. Terkadang sering sekali dalam penyalinan naskah kuno. Kemudian lakuna, yaitu berupa kesalahan tadi huruf ini sudah besar lagi, ada kata frase klausa. Kemudian substitusi, yaitu adanya pergantian huruf, misalkan F dan P. Kemudian transposisi, salah letak kata, harusnya katanya harusnya katanya di depan, jadi di belakang, seperti itu ya. Itu namanya transposisi. Ada haplografi, hilang. Ini bukan lagi ketinggalan untuk ditulis, tapi dia hilang. Tidak ada di dalam salinan, yaitu sebuah suku kata. Dan litografi adanya ulang-ulangan kata. Jadi terkadang kesalahan penyalinan yang berulang itu ya, sudah dituliskan namun di situ terdapat lagi katanya double. Ada juga yang paling besar kesalahannya, yaitu berapa ulang kau tulis sudah banyak, hampir satu paragraf, mungkin satu halaman, nanti menyalin lagi paragraf yang sama, itu dinamakan suddu au meme. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah pada minggu depan kita coba untuk lihat sedikit tentang metode penelitian filologi ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.